Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, welcome back to my channel. Nama saya Sujayanti. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar tentang stratifikasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan suatu yang dihargai dalam masyarakat. Artinya, seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stratifikasi sosial tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada 7 jenis membentuk stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa miliki. Oleh karena itu, muncul lapisan-lapisan untuk membedakan mereka yang memiliki privilege dan tidak. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan menjadi dasar membentuk stratifikasi sosial karena adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial teratas. Sebaliknya, seseorang yang tidak berkecukupan diletakkan di lapisan paling bawah. Yang kedua yaitu kekuasaan. Menjadi dasar membentuk stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial teratas seperti presiden, menteri, gubernur, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kehormatan. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ditempatkan oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang tinggal di wilayah tertentu. Contohnya yaitu pemuka adat. Mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu stratifikasi keturunan. Dari keturunan secara turun-temurun atau dengan kata lain hanya bisa didapatkan melalui kelahiran. Contohnya yaitu Pangeran William yang merupakan cucu dari Ratu Elizabeth II atau keluarga konglomerat. Yang kelima yaitu pendidikan. Dengan menempuh pendidikan tinggi, kamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar sehingga taraf hidup pun ikut naik. Yang keenam yaitu status sosial. Dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Jenis stratifikasi ini juga bisa berubah tergantung di mana tempat individu itu berada. Misalnya, seorang ibu adalah seorang direktur perusahaan teknologi. Di kantornya, ia menempatkan posisi yang paling atas. Akan tetapi, saat ia pulang ke rumah, status ibunya sama seperti ibu-ibu di perumahan lainnya. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu gaya hidup. Dengan kehadiran media sosial membuat orang berlomba-lomba tampil menarik dan ingin dihargai. Hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu terdapat 3 sifat stratifikasi sosial menurut Suryono Sukanto. Yang pertama yaitu stratifikasi terbuka. Memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat berpindah posisi ke atas atau ke bawah. Tentu saja diperlukan usaha untuk mencapai puncak tertinggi. Salah satunya yaitu pendidikan. Stratifikasi ini bersifat dinamis sehingga siapapun bisa melakukan mobilitas sosial. Yang kedua yaitu stratifikasi tertutup, di mana biasanya terjadi pada lingkungan kerajaan atau keluarga konglomerat. Sistem lifestyle ini, sosial ini cenderung kaku dan membatasi anggotanya untuk menikah dengan orang luar di klan mereka. Ini sebabnya status sosial yang diperoleh hanya bergantung kepada kelahiran. Yang ketiga yaitu stratifikasi campuran, di mana kombinasi antara stratifikasi terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Di mana mereka yang berasal dari stratifikasi tertutup kemudian berpindah ke masyarakat yang menganut sistem stratifikasi terbuka. Contohnya mengenai mereka yang memiliki kasta Brahmana sangat dihormati di Bali, tetapi ketika pindah ke kota lain, status sosialnya menjadi sama dengan masyarakat lainnya. Yang terakhir yaitu dampak stratifikasi sosial. Adanya stratifikasi sosial memungkinkan terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan rakyat atau memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Yang kedua yaitu kecerdasan siswa ditentukan oleh peringkat akademik, padahal siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu masyarakat lapisan bawah sulit untuk mengakses kebutuhan hidupnya yang layak sehingga terciptalah kesenjangan sosial. Yang keempat yaitu diskriminasi sosial kelompok masyarakat terhadap minoritas. Baiklah, itulah hasil pembahasan kita kali ini mengenai stratifikasi sosial. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.